Selamat pagi Pak Heri dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Umi Amanda Saragi akan mempresentasikan hasil karya saya peramalan alternatif fuel sekam padi sebagai bahan bakar kilang pada pembuatan semen 3 roda, studi kasus di Departemen Suplai PT Indosemen Tunggal Prakarsa, Unit Cirebon, Palimanan. Oke, jadi ini latar belakangnya adalah bagaimana kita menghemat batu bara. Di sini yang pertama kita menjaga ekonomi berkelanjutan dan bisnis yang berkelanjutan, kemudian kita mengelola lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, kita harus meningkatkan pemakaian bahan bakar alternatif. Nah, latar belakangnya tadi udah ada. Yang pertama itu persediaan batu bara itu terbatas, bisa habis dan tidak dapat diperbaharui. Yang kedua itu kebutuhan akan bahan bakar di kilang sangat tinggi dan menggunakan sekam padi sebagai bahan bakar alternatif. Nah, ini adalah misi Indosemen untuk meningkatkan pemakaian alternatif fuel itu 25% di tahun 2025. Nah, ini proses pembuatan semen secara umum ada 5 tahap. Nah, ini ada ilustrasinya. Yang pertama penambangan, lalu penggilingan, dan pembakaran, lalu penggilingan semen, dan pengepakan atau packing. Nah, ini ada jenis-jenis alternatif fuel, ada rice husk, ada sepatu, di sini ada ban, tapi yang kita fokuskan adalah rice husk. Nah, ini sekam padi. Kenapa memilih sekam padi? Karena PT Indosemen ini dalam pengempatannya masih perkiraan saja, tidak ada perhitungan matematis yang terstruktur, sementara kebutuhan itu meningkat, namun persediaannya berkurang. Di sini kita harus melakukan perumusan strategi mendatang untuk menghasilkan keuntungan maksimal. Nah, tinjauan pustakanya ada 3: persediaan, sekam padi, peramalan. Nah, ini sedikit profil perusahaan, bisa dilihat ada visi misi dan moto, dan produk-produk Indosemen ada di sini, ada banyak jenisnya. Nah, ini ada beberapa. Nah, metodologi penelitian, pada penelitian ini ada flowchartnya, nanti ada studi literatur, studi lapangan, perumusan masalah, tujuan, hingga nanti ada pengolahan data, analisis, dan kesimpulan. Nah, ini pengolahan data. Yang pertama ada data historisnya selama 12 bulan, ini data 2022, akan di forecast buat 2023, ini ada plot datanya. Nah, ini pengolahan data menggunakan metode SMA atau Single Moving Average. Ini ada hasil peramalannya, sama dengan hasil software menggunakan POM-QM. Next periodnya ini. Ini grafik dan juga errornya. Verifikasinya menggunakan MSE, MAD, dan MAP. Lalu ada juga metode exponential smoothing. Ini adalah hasil peramalannya. Ini menggunakan perhitungan manual. Nah, ini untuk grafik dan juga errornya nanti akan dibandingkan. Nah, untuk ketiganya itu ada verifikasi dari single moving average, terus ada single smoothing dan double exponential smoothing. Nah, setelah itu melakukan validasi metode terpilih. Tadi yang terpilih adalah metode SMA. Nah, untuk improvement ada alternatif metode menggunakan metode regresi. Ini adalah hasilnya menggunakan rumus ini. Terus pengolahan datanya untuk hasil peramalan ditunjukkan ini lebih kecil daripada peramalan metode sebelumnya. Nah, setelah melakukan pengolahan data di atas, maka didapatkan bahwa peramalan dengan metode SMA dengan 3 periode dapatkan hasil forecast-nya itu 668, 9497 dengan error 26%, dan DES, SES bisa dilihat di sini. Tapi yang bisa kita lihat bahwa yang paling kecil itu metode SMA. Nah, usulan perbaikan yang pertama, alternatif 1, kita harus melakukan perbaikan perkiraan demand pada sistem persediaan PT Indosemen. Nah, di sini perusahaan bisa menerapkan forecast tadi. Yang kedua itu kita bisa membuat SOP. Di sini ada SOP untuk pemesanan sekam padi bagi kepala gudang dan bagian administrasi. Juga kita bisa membuat SOP penyimpanan sekam padi. Sama di bagian kepala gudang juga menerima catatan kuantitas sekam padi yang dipasok, mencatat kuantitas di kartu persediaan, menjumlahkan sekam padi yang dipasok dengan sisa persediaan sekam padi yang ada di gudang. Yang terakhir, kita juga bisa membuat SOP pada pemakaian sekam padi yang di bagian kepala gudang juga sama tugasnya, cuman ini bagian pemakaiannya.
Nah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.